Industri perfilman tanah air kian membanggakan, salah satunya ditandai dengan sejumlah judul film yang menembus festival film bergengsi tingkat dunia. Kita akan bahas, sudah ada Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta yang juga merupakan dosen film dari BINUS University, yakni Mas Eki Imanjaya. Selamat malam Mas Eki. Selamat malam Mbak. Semoga dalam kondisi sehat. Langsung nih ya, to the point nih Mas Eki. Mas Eki, kalau bicara soal apresiasi melalui festival film internasional bagi karya anak bangsa, karya-karya perfilman Indonesia, sebenarnya seberapa berpengaruh ini nanti kaitannya dengan semangatnya, perkembangan industri filmnya, kemudian kaitannya juga mungkin dari sisi prestasi, investor, bagaimana pengaruhnya Mas? Ya, itu semua yang disebut tadi saling berkaitan ya. Yang pertama tentu saja kalau film itu adalah barometer pencapaian ya kan. Ketika storytelling, tematis dan lain-lain. Jadi saya ingat Joko Anwar pernah ngomong beberapa tahun yang lalu, kalau saingan jangan sama gue, tapi sama Angli gitu. Jadi kita harus menjadi warga dunia gitu. Jadi terutama filmmaker. Jadi dan kita bisa tahu kita sampai mana dan kita mau kemana karena ada ukurannya, yaitu festival film. Di luar sana sedang apa yang terjadi dan perkembangan apa yang terjadi gitu. Sehingga kita tidak dalam kurung, kita tahu ada perkembangan gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa tahu juga banyak variasi jenis genre, tema, terobosan-terobosan apa, sehingga itu mempengaruhi ya, pembuatan film-film di Indonesia sehingga makin bervariasi, sehingga itu sangat menguntungkan bagi penonton dan bagi industri secara umum karena tidak hanya itu aja, jadi berkembang gitu ya, genre-nya, style-nya dan lain-lain. Ketiga tentu saja adalah terkait dengan moda produksi, distribusi dan eksibisi ya. Misalnya networking, di sana kan banyak dana-dana hibah, funding, grant ya, mulai dari story development sampai distribusi, sehingga networking itu dapat membuat para filmmaker untuk mendapatkan dana dan juga siapa tahu bisa kan partner untuk produksi bersama gitu atau co-production gitu. Jadi ya itu yang salah satunya beberapa di antaranya. Kita bicara soal posisi Indonesia dengan karya-karya sineas Indonesia, film-film yang ada. Posisinya tuh kalau di mata dunia saat ini seperti apa sih Mas? Bagaimana kemudian sineas dunia memandang karya anak bangsa Indonesia saat ini? Sekarang alhamdulillah udah mulai banyak pandang ya, karena film-film Indonesia banyak yang masuk terutama di dalam kelas A atau yang bergengsi gitu ya, mulai dari Adrian Dikang, bahkan menang juga Arno, Penny dan lain-lain, Rotterdam dan lain-lain, dan itu semakin dikenal. Dan biasanya kalau semakin dikenal orang makin penasaran filmmaker Indonesia yang lainnya yang seperti apa, sehingga mereka mencari. Jadi mereka hanya kita yang ke sana, dalam beberapa kasus programmernya datang ke Indonesia gitu, tapi tentu saja masih dibandingkan misalnya dengan tetangga ya, Filipina atau Thailand ya, kita masih bisa lebih dari mereka gitu. Karena mereka kan sudah pernah menang Palme d'Or gitu yang sertifikat dan lain-lain, tapi kita tidak kalah sih sebenarnya. Cuman sudah mulai banyak dilirik dan sudah semakin banyak gitu. Sudah ada dalam peta film global di dunia gitu ya. Menjadi satu walaupun memang harus lebih lagi. Iya, menjadi satu karya yang juga diperhitungkan begitu ya, jadi kehadiran karya-karya sineas anak bangsa ini. Kita bicara soal keunikan, kekhasan dari karya-karya sineas film Indonesia. Ketika kita bicara kaitannya dengan ajang festival film internasional, apa sih Mas yang biasanya tuh menjadi kekhasan, keunikan, satu hal yang patut dibanggakan dari karya anak bangsa ketika itu adanya di festival film bergengsi tingkat internasional? Nah ini adalah yang menantang adalah film Indonesia itu harus ada dua. Yang pertama adalah unsur lokalnya ya, itu tidak harus tradisi tapi yang khas Indonesia itu harus kelihatan sehingga orang tahu bahwa itu dari Indonesia gitu ya. Tapi juga di satu sisi harus bahasa filmnya, bahasa audiovisualnya harus bisa dimengerti oleh penonton global gitu, atau oleh sineas global, sehingga penonton itu juga relate. Jadi
kalau kita ngomong tentang misalnya cerita misalnya Yuni gitu ya, atau Marlina gitu ya. Itu kan orang disebut sampai western, atau kalau Yuni itu masalah-masalah kota perang gitu dan lain-lain. Tapi orang juga bisa relate dari Jerman atau di mana bahwa permasalahan manusia, kesalahan terjadi, relate dengan mereka dengan konteks-konteks tertentu gitu. Jadi atau mungkin apa istilahnya lokal kali ya. Jadi satu sisi harus kelihatan ciri khasnya, apakah itu cerita atau apakah itu dari visual, sinematografi, atau apa. Tapi di sisi lain harus juga bisa membuat penonton global paham dan bahasanya sama atau bahasanya dipahami gitu. Oke. Susah. Kayak misalnya contoh kalau komedi, nggak semua orang bisa relate dengan komedi. Sense of humor di Indonesia kadang-kadang apa sih orang luar nggak tahu gitu. Tapi kalau bahasanya sama, filmnya harus sama, nah itu maka orang akan mengerti dan bahkan relate gitu ya. Oke. Nah itu yang memang tricky itu di antara dua kaki itu. Kita harus mengulik lagi terkait dengan festival film bergengsi tingkat internasional. Kita lihat nih deretan pemenang-pemenangnya atau deretan yang judul-judul filmnya bisa masuk begitu ke dalam nominasi. Ini kan memang bisa dikatakan bervariasi begitu ya Mas ya. Temanya juga beragam, alur ceritanya juga beragam dan unik, menarik begitu. Kita bicara soal hal itu. Apa sih biasanya yang menjadi preferensi bagi festival film bergengsi internasional ketika mereka kemudian harus menentukan siapa yang akan menjadi yang terbaik gitu? Biasanya ada tema-tema khusus yang menjadi preferensi kah, atau karena kita mungkin kaitkan dengan ketika satu tema dia akan lebih, atau tema ini lebih kekinian begitu, sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi tatanan dunia saat ini. Nah itu yang kemudian akan lebih mencuat begitu. Atau apa yang biasanya menjadi daya tarik khusus, menjadi preferensi bagi para dewan juri begitu menentukan juaranya biasanya Mas, kalau di tingkat internasional? Ya itu tergantung festivalnya masing-masing gitu ya. Ada yang lebih mementingkan atau menekankan di estetika atau kebaruan, novelty atau terobosan dalam storytelling, dalam tema, dalam style gitu ya. Jadi topiknya berbeda-beda, ada film khusus ada film khusus horor dan lain-lain. Nah, udah gitu jurinya juga ganti-ganti ya tahun gitu. Jadi kalau menurut saya, satu sisi kita jangan bikin film untuk festival film tertentu gitu. Kita bikin film aja film gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain kita juga perhatikan kalau festival filmnya yang ini kemana ya. Jadi atau polanya kayak gimana yang disukai oleh film ini gitu. Dan kita saran kan udah pada tahu ya, sineas itu biasanya sama untuk pemula nih, udah punya film panjang pertama atau apa, kita harus tahu dulu mengukur film kita nih, filmnya cocoknya di mana kira-kira, apakah bisa di kelas A atau di mana atau lebih cocok di mana terutama untuk premier, karena untuk premier itu agak tricky karena biasanya film yang besar itu pengennya film itu diputar world premiere sama kali di festivalnya gitu. Nah itu untuk kalau dia udah terima di satu festival, di festival film yang lain, kalau misalnya sama bergengsinya biasanya nggak mau gitu. Jadi harus bisa mengukur filmnya cocok di sini ya, atau mungkin cocok dengan ini gitu. Jadi memang bermain di antara itu ya. Kita pertama jangan ikutin selera mereka ya. Kita kan punya filmmaker sudah pasti punya director director statement dan segala macam, punya niatnya untuk apa bikin film, mau ngomong apa. Tapi di sisi lain ketika dia ingin memilih outlet atau memilih tempat buat exhibisi, dia harus secara pintar memilih yang kira-kira cocok yang mana. Oke. Mas Eki, tapi terakhir. Bisa juga kita milih, saya mau kesini gitu. Saya mau kan. Tapi jangan lupakan bahwa jangan kita jor-joran harus ikutin itu gitu. Iya. Sehingga kita mengorbankan idealisme kita atau visi misi kita ketika pertama kali bikin film itu gitu. Oke, jadi tujuannya harus dari awal memang ditentukan dengan sesuai begitu ya Mas Eki ya. Mas Eki, kalau kita terakhir nih ya, kita bicara soal catatan-catatan yang baiknya memang menjadi perhatian sineas perfilman tanah air. Untuk berkarya pastinya, dan selain itu juga dengan harapan bisa menembus festival film
bergengsi. Apalagi Mas yang masih harus kemudian menjadi catatan khusus dan harus menjadi perhatian bagi para sineas perfilman tanah air? Ya, jadi kan Indonesia itu ada ekosistem semakin kuat ya gitu. Jadi semua unsur ekosistem perlu saling menunjang gitu, saling mendukung gitu ya, sehingga kita bisa, termasuk peran pemerintah yang sekarang makin berperan aktif sebenarnya. Karena saya di bidang edukasi, literasi dan apresiasi, maka saya menekankan pada pentingnya untuk para kritikus ya, kritikus film atau akademisi film gitu, bisa menjadi sparring partner. Sekarang sudah nih, tapi bisa lebih ditingkatkan sehingga juga katakanlah mengawal atau mendampingi atau sebagai sparring partner gitu ya. Tapi juga satu sisi juga harus ada juga saling terkait. Sekarang sudah pilih ya BPI ya, Badan Perfilman Indonesia dan segala macam, terus badan asosiasi itu sudah bagus gitu. Jadi itu semua harus saling mendukung dan saling kompak gitu. Baik. Jadi kalau saya karena saya dari sisi apresiasi ya, kritik dan akademisi, ya itu juga dikuatkan, diperkuat gitu ya. Baik. Berarti artinya memang kalau kita lihat jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, ini ekosistem juga sudah semakin kuat. Tapi memang ada beberapa hal-hal penting yang harus benar-benar semua stakeholder terkait terlibat ya untuk lebih memajukan lagi industri perfilman tanah air melalui karya-karya yang luar biasa. Terima kasih banyak Mas Eki Manjaya, Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, yang juga merupakan dosen film BINUS University. Mas Eki, terakhir ada film yang sebentar lagi mau ditonton mungkin setelah ini? Setelah ini saya mau nonton Dari Sedap sebenarnya, belum sempat nonton. Oke. Apa Mas? Belum sempat nonton ya? Sedap. Ngeri-ngeri sedap ya, ini katanya memang ada unsur-unsur budayanya juga ya di sana ya. Nanti mungkin kita bisa janjian sama teman saya yang sebentar lagi katanya juga mau nonton bareng karena udah lama nggak nonton di bioskop. Saatnya kita sebagai penonton juga ikut serta di sini ya. Terima kasih banyak Mas Eki Manjaya atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya Mas. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam.